Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Merdeka. Berhubung masih suasana memperingati hari kemerdekaan, alhamdulillah hari ini kita berketemuan tokoh dari provinsi DKI Jakarta. Kebetulan hari ini ada kerja sama antara Inkindo Jateng dengan Inkindo Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita ngomong aja santai, kebetulan ya Pak ini ya. Kebetulan habis itu ditodong oleh teman-teman gitu ya. Kebetulan salah satu tokoh yang hadir ini adalah kandidat terkuat calon ketua umum Inkindo Indonesia. Ya. Dilema yang saat ini ada itu kan bagaimana Inkindo ke depan itu yang dipilih ya Pak ya, tentunya yang dipilih jadi ketua umum itu adalah bagaimana Inkindo ke depan bisa melayani Ya. khususnya anggota. Banyak sekali suara-suara sumbang ya Pak ya dari daerah itu, mengapa SBU yang susah, banyak sekali. Nanti Pak Thomas mesti lebih tahu, apalagi beliau ini yang menangani nakoda di Inkindo Jateng itu sudah banyak komplain-komplain ya. Tentunya kalau nantinya ini ya Pak Imam Hartawan ya Pak ya, santai saja Pak ini. Oke, tadi mau santai ya Pak di kemasan. Santai tapi ada maknanya yang kita inginkan. Jadi paling tidak nanti harapan saya dan teman-teman dari Inkindo ini kalau memilih suatu calon atau nanti jadi ketua itu tidak memilih kucing dalam karung. Betul. Monggo mungkin Pak ini Pak, perkenalan dulu, ini Pak Ketua kita, Pak Thomason ya dari Inkindo Jawa Tengah, Ketua Inkindo Jawa Tengah. Mungkin akan bisa lebih klop bagaimana keinginan masyarakat, keinginan warga Inkindo di Jawa Tengah itu kayak apa untuk memilih calon ketua. Silakan Pak Thomason. Ya, yang pasti saya menjadi representatif anggota Inkindo Jawa Tengah itu menyampaikan permasalahan yang hampir semuanya sama di seluruh Indonesia. Tadi permasalahan LSPU, kemudian masalah anggota kita yang habis terkena pandemi. Kita akan menawarkan ini, kira-kira ketua yang akan datang itu kan ketua yang tidak enak ini. Kondisi Inkindo baru, Inkindo mau bangkit gara-gara pandemi. Permasalahan ini bisa tidak diselesaikan secara pribadi, pertama itu, atau mungkin justru akan menawarkan kolektif kolegial. Nah, karena ini penting bagi kita. Mas Imam itu akan membawa DPN nanti kalau seandainya ini menang, Allah memberikan ridhonya, kita itu akan maju bersama atau maju sendirian. Ini dilematis karena memang tokoh muda seusia dengan saya kemudian akan menempuh jalur yang ekspres, bukan mendahului tapi mencoba untuk lebih baik. Dan kami dari Jawa Tengah juga akan menilai ini tokoh yang seperti ini kenapa juga akan kita dukung. Karena apa? Kebetulan program kerjanya sama. Sedangkan program kerjanya Jawa Tengah itu yang bisa menerjemahkan juga DPN nantinya. Anggota sudah berkeluh kesah. Kira-kira gimana Mas Imam? Apakah bisa menjawab tantangan kita dari Jawa Tengah? Ya, luar biasa ini hari ini Pak Ketua, sahabat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Jawa Tengah. Hari ini ada dua kegiatan kita nih luar biasa. Pertama ke tadi talkshow, sekarang podcast gitu ceritanya. Memang luar biasa pertanyaan-pertanyaan ini. Saya hampir 16 di PP kita berkunjung satu lah. Pertanyaan itu sama sebenarnya. Apa yang terjadi dan harus bagaimana? Memang saya banyak bicara Mas, bahwa Inkindo ini harus ada transformasi dalam arti perubahan ke arah lebih baik. Periode lama memang luar biasa, Pak Peter sangat bagus, banyak peninggalan yang luar biasa di hal-hal yang memang kita belum selesai kita selesaikan, yang sudah baik kita lanjutkan, kemudian yang hal yang kurang nanti kita akan. Memang hari ini cukup tidak baik-baik saja nih. Jadi 2020 aja DKI itu sekitar 869 anggota. Sekarang 2022 yang masih melanjutkan pembayaran itu sekitar 503. Nah ini dilema, dan apa yang terjadi memang
mungkin alasan pandemi juga tidak terlalu ya, karena proyek sebenarnya juga tidak terlalu banyak signifikan, hanya PBD DKI. Tapi secara regulasi, nah ini memang ada istilah sudah meregulasi nih Mas. Nah, kenapa saya tertantang dari anggota kemudian ketua di DKI bersatu periode kedua untuk mencalonkan. Memang kalau saya perhatikan di PP ini kan sebagai pelaksana pelaku kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan lah, sudah disahkan gitu kan. Oh ini lakukan, ini lakukan. Tapi ternyata kita tidak bisa menerima kira-kira regulasi ini seperti ini dan kita kaji. Memang banyak hal yang anggotanya merasa kesulitan. Tadi cerita masalah SBU betul. Banyak syarat lah yang kira-kira menurut kami pribadi di DKI pun juga memang cukup memberatkan. Ada pengalaman, kemudian ada salah satu SMAP dan lain-lain lah. Nah ini memang banyak kendala terkait juga pengurusan LSS, kemudian ada pengalaman. Tapi alhamdulillah ada Permen 08. Tapi Permen 08 secara implementasi hari ini kan belum juga dimulai nih. Karena turunannya dari SE dan lainnya juga belum keluar. Tapi mudah-mudahan ini membantu. Tapi kita tidak bisa juga cerita terkait 2023 ke depan. Apakah Permen ini masih berlangsung atau tidak? Ini pertanyaan besar. DKI minimal sudah banyak melakukan terobosan nih Mas. Pertama terkait pendampingan lah. Alhamdulillah terkait SBU pendampingan kita cukup berjalan dengan baik. Dari mulai Februari, Maret sampai kami mengadakan teman-teman DKI PME di Kino DKI. Kemudian juga kami ada berapa kali pendampingan, pelatihan gitu kan. Minimal anggota ini juga merasa ada lah manfaatnya. Tapi di satu sisi memang ada juga kasus-kasus hukum yang terjadi. Saya agak cukup sedih. Dari 15-16 itu hampir semua ada yang pernah kasus-kasus terkait hukum. Nah, memang di sini terkait badan advokasi mediasi kita juga belum istilahnya belum optimal. Bahkan ada isu-isu untuk membantu LBH dan lain-lain. Nah, ini kami kan sedang godok. Karena terkait kebutuhan konstruksi ini kan juga ada spesifik. Jadi pertama kita menyiapkan ahli-ahli, nanti kalau belum ada kasus-kasus kan menjadi saksi atau menjadi tim ahli rekonstruksi lah. Kemudian lawyer pun juga terbatas menjadi. Nah kami ke depan akan seperti itu. Nah kemudian masalah SBU perizinan, mudah-mudahan kita secara masif SBSAP kita akan coba kembali berdayakan. Jadi semua perizinan itu akan dilakukan nanti coba. Saya akan kaji bahwa BSAP ini akan berdaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan, bahkan nanti pemasukan atau terkait sertifikasi validasi dan itu di BSAP. Nanti LSI kami perdayakan bahwa LSI ini hanya sebagai bisnis saja, karena BP ini. Nanti saya coba baca pelajaran di akhir depan dengan teman-teman, jadi konsep besarnya seperti apa terkait LSI. Karena LSI ini kan adalah aset kita, tapi itu harus berdaya. Nah, DKI juga terkait keterbatasan tenaga ahli pun juga sama. Ada banyak kasus sekarang masuk. Ada kasus tenaga ahli saling munggar. Ada perusahaan menggunakan tenaga ahli si A, si B dan lain-lainnya. Nah, ini tidak sendiri. Roadmap itu adalah ada kerjasama dengan lembaga. Kami juga melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi. Mudah-mudahan tanggal 15 September ini di saat ulang tahun DKI kami akan mengadakan PKS. Perjanjian kerjasama terkait teknis yang pelaksanaan yang saling menguntungkan bahwa anggota ini juga terpenuhi terkait tenaga ahli, tapi anggota pun juga terbebas lah minimal terbebas dari kasus-kasus plagiat. Bahkan kasus-kasus perusahaan kan banyak sekarang Mas yang tenaga ahli tiba-tiba bermasalah di proyek, kita direktur direksi yang kena masalah. Nah ini pun juga kami akan diskusikan dan ini tidak sendiri. Inkino tidak boleh sendiri, Inkino harus bersama-sama. Oke, paling tidak saya sampaikan masalah bagaimana kira-kira seandainya Mas Imam nih jadi nomor 1 di DPR. Kami punya rencana bahwa DPP itu juga memiliki isu-isu strategis. Ya. Bagaimana DPR itu menampung, kita ada 34 DPP. Nah, pastilah mereka akan memberikan isu-isu strategis mereka. Betul. Nah, kami pun sudah merancang nih di awal kepemimpinan saya di Jawa Tengah. Saya sudah membuat rancangan-rancangan isu strategis yang kira-kira itu memang untuk perlindungan anggota, seperti jargon yang kita tawarkan, melayani dan melindungi. Ya. Nah, kira-kira Mas Imam
sanggup lah ini 34 itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah isu strategis tersebut? Kira-kira gimana? Sebenarnya mudah Pak untuk melakukan itu, tapi dengan catatan tetap bersama. Kalau saya sendiri memang akan sulit, tapi ada Jawa Tengah dan ada 34 provinsi lainnya, 33. Itu pertama. Kedua, kita harus ada sedikit penguatan kelembagaan organisasi. Itu akan kita kuatkan. Kita akan kuatkan wilayah-wilayah, misalnya wilayah 1, 2, 3, 4, 5, dan itu kita akan kembangkan wilayah itu untuk penguatannya. Informasi, komunikasi dengan teman-teman DPP kita harus jalan. Ada 3 bulan sekali kita akan review bersama. Ada setahun sekali Mas, kita evaluasi. Bagaimana langkah-langkah. Bahkan nanti DPP itu akan kita kunjungi. Setiap rutinitas, Ya. sekali kita kirim. Kenapa? Kita akan ambil apa yang menjadi masalah. Nah, satu. Kedua, terkait pelayanan juga sama, tersampaikan perlindungan. Terkait pelayanan hal-hal nanti kita akan membuat satu konsep besar. Bagaimana teknis pelaksanaan pelayanan antara DPP dan anggota, atau DPN dengan anggotanya, atau DPN dengan DPP-nya. Nah, nanti itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan juga sama, tadi disampaikan. Jadi yang saat ini mungkin ada komunikasi atau informasi yang agak terputus. Karena media-media komunikasi kita itu kan terbatas antara DPN dengan DPP. Nah, nanti kami ada 3 bulan sekali kita ngadakan. Ya. Kemudian DPP kita pacu. Nah, itu ke depan. SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ya. Nah sebenarnya kan isu strategis kita itu bagaimana kita menjadi Inkindo itu zona integritas Ya. anti KKN. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Karena ini sudah menyangkut bukan hanya kepentingan anggota, ini bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah. Kami berharap yang namanya ketua DPN itu adalah ketua yang bisa mewakili kita di tingkat nasional di pemerintahan. Bisakah kita membangun yang namanya zona integritas Inkindo? Kira-kira gimana Mas? Ini memang serba sulit ya kondisi saat ini. Tapi adanya regulasi anggota kompetisi yang sangat kuat. Memang ada hal-hal tertentu yang banyak hal-hal yang memang akan dilakukan oleh anggota. Tapi percayalah, dengan kebersamaan kita akan lakukan dan kerjasama dengan APH Mas, kepolisian, kejaksaan, KPK, BPK, dan saya pikir kita akan selalu intens terus nih. Kita intens terkait edukasi terhadap masalah hukum dengan anggota. Ini akan terjadi seperti ini. Tapi ke depan percayalah, kita tanpa itu juga kita akan mampu itu. Kita akan perbaiki regulasi, kita akan coba endorsement ke teman-teman di pemerintahan bahwa ada satu langkah untuk istilahnya terkait anggota, pemahaman terkait kompetensi. Saya pikir sih pertama. Kedua, memang suasana atau kondusivitas terkait proyek juga harus kita bangun. Kenapa? Mulai dari pertimbangan harga, pola regulasi harus kita perbaiki, kemudian kompetensi anggota, SAK, kepemilikan, dan saya pikir itu bisa ke depan. Tapi dengan 34 DPP ini saya pikir sih bisa. Jadi banyak hal nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman, bahkan masukan tadi ini memang luar biasa. Komitmen dan lain-lain terhadap anggota, terhadap badan usaha, anggota terhadap pemerintah, terhadap kegiatan-kegiatan proyek yang ada, saya pikir sih ke depan. Saya yakin secara perlahan itu akan kita lakukan ke depan dengan berbagai macam cara-cara yang memang akan kita lakukan terhadap itu. Ya, mungkin sekali yang mungkin sekarang lagi tren masalah regulasi. Seperti halnya taruhlah dulu sudah diupayakan mantan tokoh kita nasional Pak Nugroho itu tentang kontrak langsam sesuai dengan Perpres, tidak usah pakai rincian. Betul. Perpres demikian. Betul. Kemudian bisa dipertahankan beliau, akhirnya BPK mengerti. Tapi secara struktur BPK itu begitu kita hadirkan di lapangan, mereka tetap mengatakan selama konsultan anggarannya di Menteri Keuangan ad pos, berarti saya minta rincian. Nah ini yang tidak ketemu. Betul. Kira-kira Mas Imam ini bisa menjembatani ini selesai atau tidak? Kemudian masalah kontrak tadi, undang-undang saja kontroversi, Perpres dan sebagainya, bahwa selama itu pekerjaan masih dalam koridor pekerjaan sebelum FKU, berarti APH ranah hukum tidak boleh masuk karena hukumnya perdata. Betul. Tapi undang-undangnya yang melindungi mereka itu tidak berbicara demikian. Selama itu ada pekerjaan yang mengakibatkan suatu musibah dan ada kesalahan bangunan dan sebagainya, mereka akan tetap masuk. Nah ini kan kontradiksi. Betul. Jadi anggota kita itu merasa tidak nyaman di lapangan. Begitu ada temuan mereka datang dan sebagainya.
Nah ini membuat wacana yang kurang baik bahwa ke depan itu bidang kita itu tidak akan menjanjikan. Karena apa? Pekerjaan kita dari mulai awal itu sudah diikuti oleh auditor, begitu 2 tahun diaudit lagi dan sebagainya. Nah di Indonesia yang seperti ini kira-kira untuk isu strategis Jawa Tengah, Mas Imam bisa nggak kira-kira nanti bisa menempati dengan nah, mungkin sama dengan DPP yang lain, cuman kan gaya bicaranya berbeda, tapi perasaannya sama. Kira-kira bagaimana Mas Imam untuk menjembatani ini isu strategis yang akan kita bawa? Betul. Memang terkait kontrak lamsam, dulu saya zaman Pak Nugroho Almarhum itu saya sebagai pengurus saham. Dan beliau pernah ada masuk ke pengadilan sebagai saksi ahli terkait kontrak lamsam. Ya. Nah, memang ada 2 perusahaan termasuk beliau. Ya. Dan beliau berhasil dan keluar surat edaran dari BPK kalau nggak salah. Ya, itu tahun 2016 kalau nggak salah, dan itu sudah diedarkan ke seluruh DPP. Memang kontrak lamsam itu kan tidak perlu menggunakan backup invoice. Ya. Bahkan mungkin zaman Pak Peter sekarang ini juga ada masukan ke pemerintah bahwa kontrak lamsam itu hanya gelondongan dan itu hanya nilai uang saja, tidak dirinci dan sebagainya. Bahkan rincian uangnya pun tidak, karena kan tidak perlu menjadi backup. Beda dengan unit price. Nah ini ke depan memang kita harus diskusi terus dengan teman-teman BPK lah, pemeriksa keuangan, bahwa memang agak kontradiksi lah, bahwa Menteri Keuangan serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini agak berbeda. Tapi di Kementerian PUPR sudah berjalan sebenarnya, tapi memang ada beberapa persepsi dari teman-teman pemeriksa itu agak berbeda, bahwa kontrak lamsam pun ya harus dilakukan pertanggungjawaban. Kemudian juga terkait tadi masalah APH. Jadi saya setuju. Dulu pun juga dengan undang-undang jasa konsultansi ini memang ada namanya spesialis itu ya terhadap jasa konsultan. Jadi tidak semua APH itu auditor itu masuk. Bahkan ada namanya tim penilai ahli atau sejenisnya lah gitu kan, yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi sebenarnya kan. Jadi kalau ada satu kegiatan non prestasi atau misalnya bermasalah, itu tidak langsung masuk pihak APH, kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian BPK kalau tidak. Tapi harus dinilai dulu. Nah, baru BPK menilai itu ada kerugian negara atau tidak. Nah, sebatas kerugian negara kan hanya perdata, tidak masuk pidana. Kecuali kalau ada kegagalan bangunan dan lain. Nah, ini pun juga memang kita akan membuat satu terobosan kegiatan bahwa kita harus memisahkan APH masuk di saat posisi apa tertentu, atau harus penilaian bahwa bangunan itu merugikan keuangan negara, kemudian kualitas dan lain-lain. Memang ini ada satu masalah tadi Mas. Pertama kontrak lamsam, dan memang tadi masalah audit yang memang bahkan 2-3 tahun kemudian padahal bangunan sudah jadi, bangunan sudah bagus, itu hanya kerugian negara saja dan keuangan, tapi memang masih masuk juga audit terkait pidananya. Itu Ketua. Mungkin Mas. Ya, terima kasih karena sudah di kode-kode ini Pak. Sambil minum dulu. Sampai mulai. Di kode-kode ini karena non sewu. Ini beliau sudah mau berangkat pulang. Oh, masih lama kita. Oh, masih lama. Di awal 14. Oke, sahabat rekan sejawat Inkido di Jawa Tengah, khususnya ada di Indonesia pada umumnya. Tidak ada salahnya bincang-bincang santai kali ini. Ya, Pak ya. Ini maton ya, Pak ya. Ada isinya kiranya, Pak. Makanya ini spontanitas, tapi insya Allah kalau kita sebarkan ke seluruh teman-teman Inkido di Indonesia, bisa tahulah karakter beliau yang 2 periode Pak ya. Kira-kira yang apa, membuat beliau meragukan menjadi ketua DPR itu apa ini yang jadi pertimbangan kita? Ya, apa yang kira-kira membuat kita ragu-ragu? Yang penting begini Pak, dari suara rekan-rekan itu Inkido, anggota Inkido itu yang penting pelayanannya itu dah. Katakanlah kalau kita mau kerja nggak punya alat untuk kerja sampai nggak gimana Pak, mau amat dibuat untuk makan nggak ada, terus iuran lagi kan kasihan. Iya. Kuncinya itu aja Pak. Pak Thomason dulu mohon maaf ini Pak ya, backpass belakang. Pak Thomason itu mendapat simpati dari teman-teman Inkido Jawa Tengah karena dia bisa menjawab, kira-kira menjawab tantangan apa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anggota itu bisa terselesaikan dengan cepat dan baik, ya, murah, gitu ya Pak ya. Kira-kira murah Mas, saya murah. Itu zaman waktu saya. Oke, jadi di luar biasa Pak. Saya membentuk Inkido DKI itu Mas, periode pertama saya membuka ruangan transparan akuntabel. Jadi transparan, semua terbuka Mas. Apa yang saya lakukan Mas? Itu kami lakukan pelayanan seluruh, ada BSAP dan lain-lain. Itu ada staf-staf anggota yang datang.
Saya hampir tiap hari kalau ke Inkindo itu saya nanyanya Pak. Jadi ada orang yang ngantri, ada teman-teman. Saya tanya, apa kesulitan Anda ini? Apa kesulitan? Jadi selama 2 minggu saya kompilasikan dan saya ternyata dari segala macam apa yang mereka kelola dan mereka kesulitan, ternyata memang tadi. Pertama masalah kesiapan terhadap aturan main. Yang kedua kesulitan masuk. Yang ketiga ternyata mereka itu tidak bisa mengakses tenaga ahli. Nah, dari setiap 2 minggu itu saya ngambil kesimpulan ini yang harus kami lakukan. Tapi kami uji coba. Lalu masuk lagi 2 minggu kemudian saya coba ngobrol sama teman-teman, ternyata betul Mas. Akhirnya apa? Program-program kami lakukan. Tadi ada kata-kata murah. Betul tadi. Memang di saya begitu. Pertama tagar kami melayani, kedua semangat melayani, dan ada murah dan mudah. Ini luar biasa berat buat teman-teman. Pendampingan kami enggak sama sekali. Anggota itu datang saja ngurusin SBU, kami siapkan, kami sampai selesaikan, udah clear, dah 24 jam kadang-kadang kami melayani mereka untuk upload. Itu pertama. Kemudian kedua mengenai ruang pun sama. Karena apa? Ini kan melayani. Ya. Jadi kita itu pelayan. Apa yang mereka butuhkan ya kita siapkan. Nah, memang yang agak sulit adalah terkait regulasi kita tidak bisa apa-apa. Jadi ke depan nih, untuk teman-teman nanti ke depan kalau saya di DPR, budaya-budaya pelayanan, kemudian budaya-budaya perlindungan dana itu kita harus terapkan di semua DPP. Jadi percayalah ke depan bahwa DPP ini juga harus berdaya. Kemudian saat ini kan masih ada namanya sentralistik ya. KPA, DPR dan sebagainya. Nanti ke depan mudah-mudahan teman-teman ada PO dan lain itu masih semua berinteraksi dengan anggota masing-masing. Karena ke depan memang DPP ini akan berat, Mas. SBU pun sekarang kan tidak ada validasi tiap tahun. Itu kan. Jadi tiap 3 tahun saja nanti ke depan. Ya. Tapi ke depan lagi percayalah mudah-mudahan kita bisa ada satu terobosan. Jadi transformasi itu kan perubahan. Baik, perlahan dan sebagainya, tapi percayalah perubahan-perubahan itu pertama kita sasar adalah DPP dan anggotanya. Kalau DPP-nya tidak berdaya, saya pikir anggota pun juga tidak akan mau ke sini. Gitu. Ini saya, kita punya gedung mewah di sini nanti sepi. Tapi percayalah ke depan kita harus punya satu terobosan. LSC juga harus berguna. Dan yakin perlindungan anggota, percayalah mudah-mudahan ke depan DPN ini akan lebih baik, pelayanan, perlindungan, dan pengembangan kapasitas anggota. Tadi permodalan sangat bagus, koperasi ini juga bisa diangkat. Koperasi kita masih secara nasional Mas, dan kami juga DKI punya Bank DKI, dan kami sedang penjajakan dengan Bank BRI bahwa APBN pun juga bisa tanpa agunan, hanya kontrak saja. Bank DKI sudah untuk DKI jadi kontrak saja tanpa agunan, mereka dapat maksimal 1,5 M. Dan kita dapat benefit cashback dari mereka. Nah ini pun juga DPP juga akan terbantu. Itu Mas. Siap. Gitu. Sejawat Inkindo, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayangilah Iman. Sayang. Kebetulan yang datang hari ini Pak Kandidat Imam Hartawan, STMT Pak. Ya. Ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan kalau ada yang lain silahkan ya Pak ya, ngopi bareng di depan di depan mejanya Pak Ketua. Wah, Kita kemas santai, tapi paling enggak pesan-pesan apa yang program visi misinya beliau, insya Allah ini sudah bisa tersampaikan ke seluruh anggota Inkindo di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu. Dan mohon maaf kalau saya pletot-pletot ini Pak, karena sifatnya sebentar. Siap. Jadi kalau saya boleh terakhir, siap. tujuhkan hatimu, Siap. pilih nomor 7, Ya. Imam Hartawan. Gitu ya. Asik. Diulangi lagi Pak. Biar Biar cepat. Oke. Tujuhkan hatimu, pilih nomor 7, Imam Hartawan. Ah,